Begitu pula dalam yang berikutnya adalah soal pembangunan ekonomi. Bagi kita pembangunan ekonomi, kita tidak bisa menghindari bahwa arus globalisasi, arus besar ekonomi nasional kita tidak bisa, arus besar ekonomi daerah kita tidak bisa lepaskan dari mainstream pembangunan ekonomi nasional, termasuk pengaruhnya dengan ekonomi global. Sehingga pemimpin ke depan memang tidak saja lahir sebagai dengan jabatan wali kota saja, tapi memang dia lahir sebagai pemimpin. Pemimpin menggerakkan semua sektor, terutama sekali melibatkan semua masyarakat dalam rangka membangun kota ini. Seorang Andi Harun dan seorang Rusmadi, dua pribadi yang saya kira sangat tidak cukup untuk membangun kota yang makin hari tumbuh menjadi kota besar, dan kita sedang menuju menjadi kota metropolitan. Sehingga pelibatan masyarakat, partisipasi masyarakat adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Karena bagi saya dan tentu bagi Pak Rusmadi dan bagi tim ini, tidak ada seorang pun yang hebat. Tadi sudah dikatakan bahwa telah berakhir era Superman, yang ada adalah seperti saya pernah suatu hari ketika saya masih menjadi aktivis di Jakarta, ketika menembus perang Irak di Timur Tengah, saya melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan Inggris. Saya sempat bertemu dengan salah satu pejabatnya dan saya mengatakan kepada pejabatnya, saya berdialog dalam bahasa Inggris, saya mengatakan dalam bahasa Indonesia begini, Tuan, mengapa harus mengorbankan kemanusiaan yang ada di Irak? Kenapa Tuan tidak mengirim saja James Bond ke Irak? Bukankah dengan yang kita tonton serial film-film James Bond, hanya dengan seorang James Bond bisa menyelesaikan satu peristiwa besar, misi besar di tiap-tiap misi yang diemban oleh James Bond? Apa dia jawab? Itu hanya cerita di film, tidak mungkin terjadi di cerita kenyataan. Dan hari ini tidak ada lagi James Bond, bahkan James Bond berevolusi menjadi wali kota itu tidak mampu bisa menyelesaikan satu masalah di sebuah kota seperti kota Samarinda ini. Jadi tidak mungkin akan lahir pemimpin, bahkan presiden, gubernur, bupati, wali kota ala James Bond. Dan saya coba terjemahkan tadi itu dengan kira-kira narasi diksi seperti itu, bahwa besok wali kota benar Andi Harun, benar wakilnya adalah Pak Rusmadi, insya Allah kalau terpilih, tetapi sesungguhnya pergerakan perubahan ini itu harus bersama-sama dengan rakyat. Tetapi menjadi pemimpin itu tidak mudah memang. Banyak resiko dan tantangan ke depannya. Seorang Renal Ghazali pernah menulis buku, judulnya Change Leader, Nino Fentino. Ulasan non Fentino. Ulasan Renal Ghazali dalam buku tersebut sangat menarik. Change Leader, pemimpin perubahan. Dia tidak hanya seorang pemimpin perubahan itu tidak hanya tampil di forum-forum formal, memimpin rapat, memimpin upacara, memimpin acara-acara seremonial, tapi dia harus bertekad dan berani mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Dengan tentu harus berhadapan dengan kemungkinan satu, resiko besar. Yang kedua, ketidakpastian. Ketidakpastian itu yang dimaksud dengan non-Fentino, yang sebagaimana dimaksud dalam Renal Ghazali dalam buku Change Leader non-Fentino tersebut. Kemudian kekurangan biaya. Ya. Samarinda dengan segenap permasalahan pembangunan dan sosialnya dan APBD 3,1 triliun tentu sangat tidak cukup. Dan pasti Andi Harun Rusmadi terpilih wali kota dan wakil wali kota, resiko yang sudah terbayar di depan mata
adalah pertama tentu resiko sosial, yang kedua resiko kekurangan biaya, kemudian resiko kemungkinan ketidakpastian. Katakanlah sekarang banjir di area-area publik, di ruang-ruang gedung universitas, di ruang-ruang akademik, bertebaran hasil penelitian riset tentang bagaimana mengatasi banjir. Dan hingga hari ini riset-riset itu tinggal di meja-meja akademik juga, tersimpan di lemari-lemari kampus, tapi sampai hari ini eksekusi terhadap teori maupun hasil riset-riset itu juga masih menjadi tanda tanya publik. Karena faktor yang paling penting adalah bagaimana lahirnya pemimpin yang berani menanggung resiko, berani menghadapi ketidakpastian, berani menghadapi dan tentu menemukan solusi bagaimana pemimpin itu menghadapi kekurangan biaya dan seterusnya. Dan inilah kemudian diperlukan solidaritas, diperlukan bahkan solidaritas daerah untuk sama-sama memilih 9 Desember pemimpin yang berani mengambil resiko dan menghadapi kemungkinan ketidakpastian dalam pembangunan daerah Kota Samarinda. Saya dan Pak Rusmadi telah berikhtiar, telah menetapkan diri akan menjadi pemimpin dengan segenap dan kemungkinan menghadapi resiko-resiko besar tersebut. Sehingga kawan-kawan sekalian, kita tidak hanya menawarkan program, tapi kita hadirkan, kita tawarkan paket kepemimpinan Tritunggal yang di dalamnya sudah memperhitungkan kemungkinan resiko kepemimpinan yang kita hadapi ke depan. Tentu dengan memperhitungkan dari sekarang, maka kita sudah juga pada saat yang bersamaan kita akan memikirkan bagaimana menghadapi resiko-resiko besar yang dihadapi dalam rangka mengeksekusi kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Di terakhir saya kira kita butuh pemerintahan yang bersih dengan didukung birokrasi yang profesional, dan saya kira nilai dasar terakhir dari yang diajarkan, yang ditanamkan oleh PSI, meritokrasi itu ada salah satu pengimplementasiannya, yakni pada penciptaan birokrasi yang profesional. Sulit untuk menciptakan birokrasi yang kuat dan profesional, sulit untuk mewujudkan birokrasi yang jujur dan kapabel jika kita tidak mengikuti tradisi birokrasi. Karena sesungguhnya kita sangat yakin di level-level, di second level, di level ketiga dan seterusnya, sesungguhnya banyak ASN muda kita, ASN yang sesungguhnya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Hanya saja mungkin saat ini belum mendapatkan ruang promosi yang cukup, karena ruang-ruang birokrasi belum dibuka selebar-lebarnya. Dan Andi Harun Rusmadi hadir untuk mulai membuka keran selebar-lebarnya bagi siapapun ASN muda, ASN senior, tapi berada dalam satu line tujuan, yakni profesionalisme, mau sama-sama membangun budaya birokrasi yang bersih, budaya birokrasi non KKN, budaya birokrasi bekerja serius, dan lebih utama lagi mau bekerja secara out of the box.